Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa masih barengan sama Irma dan juga Haki. Gimana? Dengerin sejarah tentang Turki, ini udah berasa jalan-jalan virtualnya belum ya? Tapi semoga dengan kita mendengarkan informasi-informasi semacam ini bukan hanya bikin kita bisa membayangkan seperti apa Turki, tapi lebih dari itu bagaimana kita bisa belajar sebenarnya akan sesuatu yang baik dari setiap hal. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa belajar bisa dengan siapa aja, di mana aja, kapan saja, termasuk dengan mengikuti program PTV Show. Nah, Haki, kamu 4 tahun di sana, apa yang kemudian kamu pelajari mungkin dari kebiasaan di negara tersebut atau dari kondisi-kondisi yang kamu harus usaha lebih, misalnya pelajaran-pelajaran hidup kamu, up and down kamu di sana gitu, dan akhirnya kamu pikir ini bisa nih kamu terapkan nanti ketika kamu pulang ke Indonesia. Ya. Satu hal yang saya ambil pelajaran besar ya Kak dari bangsa Turki itu sendiri adalah sifat kedermawanannya. Jadi orang Turki itu dermawannya luar biasa sekali, seperti itu. Sampai misalnya dulu pernah saya sedikit cerita, saya nggak kenal orang itu siapa dan beliau juga nggak kenal saya. Tiba-tiba pas habis sholat jamaah gitu, tiba-tiba ngasih aja gitu uang gitu. Kamu ini ya foreigner ya, kamu mahasiswa ya, doakan saya semoga kedepannya saya panjang umur. Itu kakek-kakek gitu, Kak, kayak masih sekitar umur 50-60 tahun gitu. Itu padahal orang nggak dikenal loh, apalagi orang yang dikenal. Itu dari sifat kedermawanannya. Di Indonesia, kalau kita melihat di Indonesia, jangankan sama orang asing, sama tetangga aja kayaknya udah saling memata-matai gitu kan. Itu mungkin pelajaran hidup yang menurut saya sangat langka sekali. Yang saya belum pernah temuin di Indonesia ketika saya di Indonesia dulu gitu. Menjadi orang yang dermawan tanpa pilih-pilih. Oh, sekarang kan biasanya orang, gua ngapain ngasih orang yang gak gua kenal kan? Mending gua aja kurang gitu. Di situ mungkin kan di situ pelajaran untuk bagaimana saya harus bisa memikirkan orang lain juga gitu. Jangan terlalu egois dengan diri kita sendiri. Itu sih pelajaran yang besar, pelajaran hidup yang besar yang saya ambil dari bangsa Turki. Kemudian juga ukhuwah Kak, kembali lagi nanti ke jamaah itu ya, berjamaah. Ukhuwah mereka itu ada salah satu budaya ya. Budaya orang Turki itu ketika mereka itu ketemu itu salaman, kemudian pelukan, itu menjadi budaya yang sangat kuat sekali di sini. Itu bagi saya sampai dari anak kecil sampai orang tua gitu, ketika ketemu temennya, sahabatnya itu ngucapin salam, kemudian jabat tangan, itu menjadi hal yang simple, tapi kayaknya kok di Indonesia kan kalau kita ketemu temen aja langsung manggilnya, biasanya ada bahkan nama-nama hewan kan juga ikut tersebut itu. Ya. Nah, malah itu menurut saya kata-kataan gitu ya. Iya gitu. Itu ya harus mulai dirubah berarti harus mulai dirubah. Oke. Betul. Bukan hal yang kecil kayak contoh mendoakan gitu. Di Turki itu ada satu kebiasaan yang baik gitu. Ketika kita mau menghendak melakukan sesuatu, itu ketika ada teman kita datang ke kita, itu pasti mereka mendoakan gitu. Contoh ketika kita mau makan, teman kita lihat kita mau makan, pasti teman kita mendoakan gitu. Kalau bahasa Turki itu afiyat olsun gitu. Itu dari bahasa Arab artinya ma'al afiyah. Semoga sehat dengan makanan yang kamu makan, seperti itu. Insyaallah. Itu kan di Indonesia kan kayak apa ya? Jarang gitu Kak ya. Jarang ditemui lah ya. Jangan ditemui seperti itu. Kemudian terlepas dari kebiasaan orang Turki yang hampir sama lah di semua negara itu, ya ada baik dan buruknya. Tapi dua hal yang tadi yang menurut saya menjadi nilai positif yang ketika mungkin kita lakukan itu di Indonesia, mungkin bangsa kita jauh bisa lebih baik lagi gitu. Pastinya, insya Allah, karena sesuatu
yang besar harus dimulai dari sesuatu yang kecil, karena nggak ada sesuatu yang instan begitu ya. Dan tentunya untuk bagaimana ketika ini, kalau misalkan banyak pemirsa nih sebagai warga negara Indonesia yang saat ini mungkin kita tahu ya, sekeliling kita atau rekan-rekan kita masih banyak yang terdengar keluhannya, maka berhentilah hari ini untuk mengeluh dan mulailah rubah diri, mulai dari diri kita dahulu gitu ya Haki ya, karena tidak akan ada perubahan yang bisa dilakukan tanpa kitanya sendiri yang berubah. Jadi sebenarnya kalau kita ya sama sebenarnya dengan apa yang sering kita dengar atau yang kita ketahui bersama, bahwa tidak akan ada perubahan di suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubahnya. Nah, ini sebenarnya yang berlaku gitu, di mana banyak ternyata kalau kita ingin mengevaluasi diri, hal-hal yang kemudian harus kita evaluasi dan kita benahi. Jadi jangan cuma mengevaluasi, setelah itu gitu-gitu aja. Tapi nggak ada solusinya, percuma. Nggak ada solusinya, tidak ada perubahan, itu percuma. Nah, pemirsa, ini luar biasa sekali, bukan hanya pelajaran hidup, tapi nampaknya menjadi momen bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Jadi jangan banyak-banyak komentar, apalagi komentarin orang lain, ya. Stop julid, mulai dari menengok diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan pagi-pagi pemirsa ingin pergi, bukan hanya melihat apakah warna jilbab dan warna baju ini kemudian nuansanya sudah sesuai, tapi lihat juga hari ini apa kebaikan yang ingin kita lakukan. Ya, kita mulai dari hari ini. Nah, Haki, luar biasa bagaimana kamu berjuang begitu ya di negara Turki khususnya begitu. Dan sekarang apa yang menjadi keinginan kamu ketika kamu sudah sampai di Turki dan negara barat terpaksa harus ditinggalkan dahulu, tapi satu hari saya yakin pasti ada kesempatan itu. Amin. Gitu ya. Apa kemudian keinginan yang saya yakin yang namanya keinginan itu dinamis sifatnya. Dia pasti bisa berubah atau menjadi lebih baik atau bahkan mundur gitu. Nah, saat ini apa cita-cita yang ingin kamu capai? Cita-cita yang saya ingin capai sebenarnya simpel sih Kak, menjadi orang yang bisa jauh bermanfaat lagi sih. Nah, menjadi manfaat itu kan sangat pemaknaannya sangat luas sekali ya. Betul. Nah, di situ sangat luas sekali. Dengan apa yang sekarang saya pelajari di kampus, harapannya ke depannya dengan apa yang saya pelajari itu bisa menjadi manfaat ke depannya. Gitu. Nggak muluk-muluk saya harus kerja apa, yang penting ilmu apa yang saya lakukan sekarang itu bisa menjadi wasilah saya nanti ketika mungkin setahun atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan saya sudah diwisuda Kak dari dunia ini gitu kan. Insya Allah. Nah, itu bisa menjadi predikat itu saya lah, seperti itu. Betul. Ya, dari dunia ini itu adalah satu kepastian gitu ya. Tapi harus ada yang harus ditinggalkan. Kewajiban yang harus kamu tinggalkan, dan itu ilmu-ilmu tadi. Tapi apa upaya yang kamu lakukan untuk menciptakan kebermanfaatan itu? Nah, kalau ditanya upaya ini sebetulnya sangat luas sekali. Kalau saya pribadi itu kan belajar kan nggak harus tadi yang ketika Irma katakan, nggak harus kita belajar di kampus, kita bisa belajar dari kehidupan gitu. Harapan saya sih ke depannya, ya ketika saya sudah lulus dari sini, bisalah saya melanjutkan studi lagi untuk S2 di luar, di Eropa atau di mana. Kemudian saya bisa mengabdikan diri juga ngajar di suatu institut pendidikan seperti itu. Ya, alhamdulillah banyak Kak, pengalaman saya dulu pernah di perbatasan dengan Syria, pernah menjadi aktivis relawan juga di sini seperti itu. Itu yang membuka mata saya untuk ternyata hidup itu bukan bagaimana kita mengambil dari dunia, tapi bagaimana kita bisa memberi pada dunia. Seperti itu. Mungkin sedikit pesan buat teman-teman ya. Sebetulnya mau kuliah dimanapun itu, mau di Indonesia, mau di Turki. Turki sebetulnya juga secara perkuliah juga hampir sama dengan Eropa. Kemudian juga sedikit banyak hampir sama dengan di Indonesia. Apalagi di era digitalisasi seperti ini. Tetapi yang harus kita selalu tanamkan pada diri kita adalah, saya kuliah di Turki itu bukan sebagai tujuan saya hidup. Jadi kan ada orang kuliah, saya harus kuliah ke Eropa gitu. Itu takutnya ketika menjadikan Eropa sebagai tujuan akhir, pertanyaannya adalah what next gitu. Ketika sudah sampai Eropa, ketika sudah sampai Turki, apa yang mau dilakukan gitu. Maka kembali lagi nanti ke yang pertama saya katakan tadi adalah bagaimana mempunyai cita-cita itu yang benar-benar tinggi gitu. Yes. Bukan lagi setinggi langit, tapi setinggi bintang terjauh, sejauh planet gitu ya. Betul. Sehingga
ketika kita harus tidak mencapai planet, kita masih ada di tumpukan bintang-bintang itu dan tetap bercahaya pastinya. Dan pemirsa, ini luar biasa sekali, banyak sekali pelajaran hidup yang kemudian patutnya kita lakukan gitu ya, dan kita amalkan. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, bukan hanya sebatas didengarkan dari kuping kanan keluar kuping kiri, tapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa mengamalkannya, apalagi kita bisa membagikannya. Jadi bisa juga ini dibagikan lagi, di-share lagi ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini, utamanya mungkin kepada keluarga dan umumnya kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Dan yang pasti semoga apa yang kita dengarkan hari ini juga benar-benar bisa bermanfaat. Nah, Haki, terakhir, Amin. apa yang ingin kamu sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang saat ini juga sedang berjuang bersama dengan kamu, seluruh mahasiswa Indonesia yang tersebar di seluruh negara? Silakan. Pesan saya buat teman-teman semua, rekan-rekan Thalibul Ilm ya, pencari ilmu adalah apa yang kita cari sekarang di dunia ini, ya itulah apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita misalnya sebatas di dunia ini hanya ingin mencari harta dunia, ya berarti kadar kita hanya sebatas itu. Tapi harusnya alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita bisa mempunyai cita-cita yang jauh lebih hanya sekedar dunia. Gitu, kebermanfaat menjadi seorang manusia. Dan jangan lupa di era sekarang ini yang sangat krisis sekali adalah bagaimana kita memanusiakan manusia itu sendiri. Betul. Seperti itu. Oke, Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Haki. Selain memanusiakan Sama-sama, Kak manusia, yaitu adalah menghargai diri sendiri juga. Jadi tetap hargai diri kamu dengan prinsip-prinsip hidup yang pastinya positif. Semangat, Haki, belajarnya. Cepat tuntaskan dan rekas kembali ke sini. Kita menanti tentunya para pemuda-pemuda yang memiliki nilai juang tinggi untuk bersama memajukan bangsa Indonesia. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, terima kasih ya sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat pastinya, dan tadi pelajaran-pelajaran hidup yang insya Allah juga akan bermanfaat bagi kita semua, layaknya kita catat di dalam diri kita dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pemirsa. Untuk itu sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.